SMK Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Yang kami malam. hormati Bapak-Bapak yang tergabung dalam kelompok 4 dalam kegiatan simulasi kegiatan Bintek, khususnya pembahasan tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Pada malam hari ini kita bertemu untuk dalam ruangan meeting untuk pembahasan terkait dengan kurikulum operasional sekolah. Nanti pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan dalam 2 sesi yang akan disampaikan oleh Pak Inu terkait dengan alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar, asesmen. Tentunya dalam satu sesi ini kita berharap ada satu hal yang bisa kita tangkap sebagai penambah pengetahuan kita. Kemudian di sesi kedua nanti dilanjutkan Pak Ilham tentang kurikulum operasional sekolah. Detailnya bagaimana nanti kita diskusikan bersama, dilanjutkan dalam sesi itu barangkali nanti diakhiri dengan forum tanya jawab. Saya kira itu siap. Yang intinya 2 agenda itu. Mudah-mudahan dalam simulasi ini nanti Pak Inu menyampaikan dalam durasi 2 jam tatap muka Pak Inu ya. Kemudian Pak Ilham juga demikian. Dalam 2 jam tatap muka, monggo kita atur sedemikian rupa sehingga waktu ini bisa efektif, bisa kita gunakan sehingga ada hal yang baru dari diskusi kita. Sebagai pengantar, bahwa berdasarkan permen ini keputusan Mendikbud tahun 2020 tanggal 23 Desember itu keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1177/M/2020 tentang sekolah penggerak. Ini pembahasan kita, skopnya kita breakdown khusus SMK penggerak. Nah, barangkali nanti termasuk Pak Inu dan Pak Ilham, barangkali bahasanya mengerucut ke SMK penggerak. Saya kira itu pengantar dari saya. Mari kita awali dengan bacaan basmalah, nanti dilanjutkan doa oleh Pak Lantara. Kita ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas membawa kemajuan untuk dunia pendidikan di Indonesia, khususnya SMK. Untuk mengawali, barangkali kita support dengan semangat SMK. SMK bisa. SMK hebat. Bisa hebat. SMK luar biasa. Monggo Pak Lantara diawali dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Monggo Pak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai manusia, sebagai insan Tuhan, tentunya ada yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Ini sekolah penggerak, maka penggerak utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sebelum kegiatan ini dimulai. Berdoa disilakan. Doa selesai. Saya kembalikan ke Pak Ainur. Terima kasih Pak Lantara. Barangkali untuk memudahkan komunikasi kita, saya tadi belum memperkenalkan satu persatu. Nama saya Ainur Roji, Kepala SMK Negeri 2 Wonosobo, selaku pemandu acara ini. Kemudian nanti Pak Inu, Pak Ilham langsung sepintas mengenalkan identitasnya biar kita lebih dekat dalam forum diskusi ini. Monggo Pak Inu, langsung saja materi panjenengan dengan durasi 2 jam tatap muka. Monggo Pak Inu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa.
luar biasa Bapak Ibu. Memang harus dikejutkan. Ya. Bapak Ibu harus kita kejutkan dengan ini agar terjadi perubahan. Bapak Ibu, sebelum saya memulai sesi saya tentang perangkat ajar yang ada ATP, MA, ya, dan PA, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan perangkat asesmen. Ya. Bapak Ibu, saya akan cek ya, kesiapan Bapak Ibu. Ya. Apakah Bapak Ibu konsentrasi betul-betul atau tidak? Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan saya, ya. Kemudian dengarkan saya. Setelah itu jawab, ya, seperti yang saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu, kalau saya bilang ini berapa, perhatikan ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Ini berapa? Satu. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ya. Nanti ya. Oh ya. Ya. Ini tes dulu. Ini berapa? Bapak Ibu jawablah 1. Ya. Kemudian kalau yang ini berapa? Bapak Ibu jawab 2. 2. Ya. Yang ini berapa? Bapak Ibu jawab 2. Kemudian kalau yang ini berapa? Jawab 3. Oke ya. Agak ke tengah Pak, supaya kelihatan di agak kamera. Supaya kelihatan. Itu ya. Ini ya. Oke. Ya, kelihatan Pak. Ya. Bapak Ibu, sekarang saya ulangi ya. Ya. Ini berapa? Sambil efisiensi waktu nanti 1. ya. 1. Yang ini berapa? 2. Yang ini 3. Oke. Sekarang soalnya ya. Ini berapa? 2. Oke. Ini berapa? 5. Oke, Bapak Ibu ternyata enggak konsentrasi ya. Loh. Ya. Ya, tadi kan saya bilang perhatikan, dengarkan ya. Ya, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kuncinya ini berapa? Ya, ini ya. 1. Yang ini berarti 2. Kalau yang ini 3. Berapapun saya nunjukkan jari, enggak usah Bapak Ibu sebagai jawaban. Oh ya. Oke, Malam-malam Bapak Ibu malam-malam ini Bapak narasumber jadi kurang fokus ini. Ini ya. Memang konsentrasi itu perlu kita ya. Kita latih agar kita dapat memperhatikan materi dengan baik dan akhirnya akan menjadi pengetahuan, keterampilan kita bertambah. Bapak Ibu, mohon izin saya akan share screen. Ya. Ya. Nanti sambil memperhatikan waktunya Bapak ya. Ya, maaf. oke. Ya, monggo. Ya. Ya. Jadi sudah tampak Bapak Ibu? Sudah jelas Bapak. Oke. Monggo, dilanjut. Ini kunci tadi Pak, kuncinya. Ya. Kuncinya di ice breaking kita ya. Oh ya. Berapa dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, jadi tujuan di modul ini, di sesi ini Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep, komponen, prinsip, prosedur, penyusunan, alur tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur modul ajar. Dan yang ketiga ini tentang buku teks pelajaran. Bapak Ibu, sebagai pengantar ya, apakah Bapak Ibu masih ingat tentang profil pelajar Pancasila? Ya. Masih Pak. Iya, ada berapa dimensi ya, berapa aspek? 6. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini nanti merupakan satu profil yang menjadi tujuan ya, setiap kegiatan kita yang nanti fokus ya menuju ke ini profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi kalau dulu itu seperti SKL gitu ya, kompetensi lulusan ya, itu menujunya ke sana. Oke. Bapak Ibu,
ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Ini merupakan kelanjutan dari setelah kita mempelajari yang pertama kemarin tentang kerangka kurikulum, kemudian struktur kurikulum, dilanjutkan dengan CP ya, capaian pembelajaran. Nah, sesi ini Bapak Ibu kita akan mengupas tentang bagaimana penyusunan ATP ya, dimulai dari konsep alur tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu ya ini. Jadi kita mulai dari CP ya, capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini disusun dalam fase-fase, sudah ditetapkan oleh pemerintah fase-fasenya ya. Kalau CP-nya ini pemerintah memberikan contoh. Nah, sekolah bisa mengembangkan sendiri ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah menyusun alur tujuan pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan modul ajar. Nah, Bapak Ibu, dari capaian pembelajaran ini ya, untuk yang kita bahas saat ini adalah di kelas 10 ya, CP-nya atau di fase E ya, kalau siswa SMK. Alur tujuan pembelajaran ya, nah ini merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam satu fase yang secara utuh dan menurut urutan pembelajaran dari awal hingga akhir suatu fase. Disusun secara linear, Bapak Ibu ini ya. Ini konsepnya ya, pengertian tentang ATP. Yang perlu digarisbawahi adalah disusun secara sistematis, kemudian logis di dalam satu fase secara utuh, mulai dari awal sampai akhir. Nah, capaian pembelajaran itu nanti yang akan diukur ya, di akhir kegiatan pembelajaran. Nah, catatan penting Bapak Ibu untuk ATP, ini guru berhak untuk menyusun ATP sesuai dengan kondisi, keadaan di sekolah masing-masing, sumber daya yang dimiliki, dan berbagai aspek yang lain. Bapak Ibu, pemerintah menyediakan contoh saja. Ya. Jadi contoh itu boleh dipakai full kalau memang belum mampu menyusun sendiri. Nah, untuk SMKPK itu diharapkan harus mampu menyusun. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini konsep tadi sudah saya jelaskan, ini alurnya. Kemudian inilah contoh ATP. Jadi di ATP itu ada domain. Domain yang kita ambil dari capaian pembelajaran. Domain itu merupakan kompetensi ya, elemen kompetensi ya. Nah, elemen kompetensinya apa ya. Kemudian capaian pembelajaran di akhir fase itu seperti apa, ini digambarkan secara deskriptif, ditulis ya. Nah, setelah itu baru kita tuliskan tujuan ya. Tujuan pembelajarannya di satu domain ini ada berapa tujuan sesuai dengan elemen kompetensi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian diurutkan mana yang dahulu awal, yang di tengah mana, di akhir mana dengan analisis urutan logis. Inilah contohnya seperti ini. Demikian Bapak Ibu, silahkan kalau ada pertanyaan tentang ATP. Ya. Silahkan. Terima kasih Pak Inu sudah menyampaikan konsep tentang ATP yang pada dasarnya kalau bisa saya ambil penangkapan saya alur tujuan pembelajaran untuk mencapai capaian belajar ya sesuai dengan fase masing-masing. Barangkali ada yang ingin disampaikan ke Pak Inu, bertanya, barangkali ada yang dari kurang jelas.
Dari Pak Lantara, monggo Pak Lantara. Ya, Pak Lantara di Maluku, Pak. Oh iya, monggo langsung saja. Pak Inu, monggo Ya. langsung dicatat pertanyaannya. Ya. Ya, dari penjelasan Pak narasumber, terima kasih. Mungkin ada beberapa hal yang belum membuat kesinambungan dalam berpikir saya. Tadi disampaikan bahwa capaian pembelajaran ditentukan oleh pemerintah. Diurutkan lagi ke bawah ada yang namanya tujuan pembelajaran. Otomatis tujuan pembelajaran ini yang harus dipikirkan oleh satuan pendidikan, sekolah penggerak. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana menyusun urutan logis tujuan pembelajaran itu? Terima kasih, Pak narasumber. Ya. Monggo langsung Bapak saja Pak Inu. Ibu, ya luar biasa pertanyaannya ya. Jadi bagaimana menyusun urutan logis ya, sistematis ya. Bapak Ibu, urutan logis tujuan pembelajaran itu dianalisis ya. Dengan form analisis ya Bapak Ibu bisa membuat tujuan pembelajaran yaitu yang awal ya, yang belum diurutkan ya, yang langsung Bapak Ibu buat sesuai dengan elemen kompetensi ya, ruang lingkup materi, tujuannya apa kan Bapak Ibu tuliskan. Nah, setelah dituliskan turun ke bawah, kemudian buat pertanyaan. Apakah tujuan pembelajaran ini bisa berdiri sendiri? Kalau bisa berdiri sendiri nanti dicentang iya atau tidak. Kemudian di berikutnya ya, itu ada pertanyaan lagi. Kalau tidak bisa berdiri sendiri berarti tergantung pada tujuan atau kompetensi yang mana. Kemudian berikutnya lagi dibuat satu kolom yaitu menuju kompetensi atau tujuan mana. Nah, seperti itu. Ya. Kelihatannya sudah sangat jelas ya, Ya. Pak Lantara ya. Ya. Sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Pak Inu sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan alur tujuan belajar. Namun karena keterbatasan waktu, barangkali kalau ada hal yang kurang lengkap bisa menghubungi Pak Inu secara langsung, secara pribadi saja ya. Iya. Kemudian berikut ini kita masuk sesi yang kedua. Ini yang tidak kalah pentingnya yaitu kurikulum operasional sekolah yang akan menjadi trending topik di tahun ajaran baru. Monggo Pak Ilham ini sekaligus memperkenalkan diri, nanti barangkali ada di forum ini nanti ada tindak lanjut bertanya secara pribadi. Monggo langsung saja pematerinya ya. Pak Ilham, kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan PSP, yaitu Sekolah Penggerak di SMA PK. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tadi dari pagi mengikuti pelatihan ini ya. Ayo kita refreshing dulu Bapak Ibu. Dan juga masih konsentrasi fokus apa enggak, ini saya uji Bapak Ibu ya. Cukup sederhana saja Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan selamat pagi itu tepuknya 1 kali. Gitu. Terus kalau saya mengucapkan selamat siang tepuknya 2 kali. Prok. Kalau selamat sore tepuk 3 kali. Prok. Kalau selamat malam tidak usah bertepuk. Mengapa Bapak Ibu? Mengantuk. Karena tidak mengantuk tidur. Oke. Baik, siap Bapak Ibu? Siap ya. Tangannya gini, tangannya di depan kamera seperti ini. Oke. Selamat malam. Selamat pagi. 1 kali. Nah, terlambat Pak. Fokus ya. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. 2 kali. Selamat sore. 3 kali. 3 kali. Oke, semua masih fokus. Tepuk tangan untuk semuanya. Karena pematerinya menarik ini kelihatannya. Ya, fokus sehingga enggak seperti sesi-sesi sebelumnya itu salah semua jawabannya. Baik, saya izin share ya. Ya, monggo.
share screen. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kelanjutan dari materi yang pertama. Ini untuk 2 jam pelajaran nanti efektivitas waktu Bapak ya. Oh baik, siap. Jadi Bapak Ibu ini kelanjutan tadi Bapak Ibu ya, kurikulum operasional sekolah. Nah, tujuannya adalah Bapak Ibu nanti mengetahui proses dan komponen kurikulum operasional sekolah itu apa saja sih, bagaimana sih prosesnya gitu. Terus komponennya itu apa saja sih? Nah, itu nanti Bapak Ibu ya. Ya. Mohon fokus dulu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 2 hal, yaitu proses penyusunan kurikulum operasional pendidikan. Mungkin nanti di akhir sesi ini Bapak Ibu bisa membandingkan yang proses penyusunan kurikulum tahun sebelumnya, K13, dengan kurikulum operasional sekolah atau KOS untuk tahun depan ini Bapak Ibu yang kita pakai di SMA PK. Bapak Ibu yang saya hormati, proses penyusunan KOS atau kurikulum operasional sekolah itu ada dua kewenangan Bapak Ibu. Yang pertama adalah kewenangan pusat. Dalam hal ini adalah kewenangan dari Kemdikbud Bapak Ibu ya, dalam hal ini ya dari Kemdikbud yang ngurusi itu. Nah, yang pertama adalah pihak sekolah bersama stakeholder-nya itu melakukan analisis regulasi kurikulum ini. Ini nanti bahan yang dipakai untuk mengembangkan KOS tadi itu. Pertama dari tujuan pendidikan nasional, itu harus paham, terutama apa sih tujuan dari pendidikan yang ingin dicapai itu. Itu ada di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2020. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang sekarang ini menjadi trending, dan dimulai awal pelatihan itu profil pelajar Pancasila. Itu ada di Kepmen nomor 1177/2020. Saya cek lagi, ada berapa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6. Ada 6. Apa saja? Yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua? Berkebinekaan global. Nah, yang ketiga? Gotong royong. Gotong royong. Yang keempat? Keempatnya apa Bapak Ibu? Kreatif. Kreatif ya. Ya, kreatif. Nah, terus? Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis. Ya. Dan mandiri. Mandiri. Oke, itu. Kemudian kita lihat SNP-nya. Nah, setelah lihat SNP-nya di PP 57 tahun 2021, berikutnya adalah, ini yang tidak kalah pentingnya juga, kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran kurikulum. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk regulasi di kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum di SMKPK, ditunggu ya Bapak Ibu ya, ini sekarang masih proses Bapak Ibu. Itu kewenangan dari pusat. Setelah nanti kalau Pak narasumber sudah punya, kami diberi Pak ya. Ya Pak, akan saya kirim bagikan. Berikutnya adalah melakukan analisis lingkungan atau terkenal dengan istilah SWOT. Nah itu, jadi dianalisis lingkungannya, ada 2 kelompok, analisis lingkungan belajar dan analisis kebutuhan sekolah. Analisis sumber daya lingkungan belajar itu ada sumber daya alam, sosial, dan budaya. Yang kedua sumber pendanaan, sistem dan kebijakan daerah, dan kemitraan. Ini perlu kita analisis. Siapa tahu di lingkungan kita banyak yang kita ajak untuk bermitra. Kemudian kebutuhan sekolah, peserta didik, guru, tenaga pendidikan, dan sarana prasarana. Nah, berdasarkan analisis SWOT tadi, maka disusunlah penyusunan komponen dari kurikulum operasional sekolah tadi.
Harus dipahami karakteristik, visi dan misi SMK, kemudian menganalisis konteks karakteristik program keahlian, merumuskan tujuan program keahlian, menentukan pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, kemudian pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Itu Bapak Ibu, mulai dari nomor 3 terus ke 5 ini evaluasi jangka pendek semesteran ya. Kemudian yang ini evaluasi jangka panjang. Bapak Ibu, itu tadi proses ya. Kemudian ini detail adalah komponennya. Komponen yang menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun. Karakteristik satuan pendidikan, visi misi, dan tujuan, pengorganisasian belajar, rencana pembelajaran. Barangkali bisa dipersingkat, Bapak. Ya, pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional berikutnya adalah lampiran-lampiran. Saya kira itu, Bapak Ibu, untuk penjelasan saya. Mungkin masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak narasumber. Mungkin untuk mengawali diskusi saya ingin bertanya Pak narasumber, Pak Ilham. Ya, baik, ini silakan. Kurikulum operasional sekolah dengan sebelumnya yaitu kurikulum berbasis tingkat satuan pendidikan. Ini di tingkat satuan pendidikan muara akhirnya kan rencana pembelajaran. Karena terkait dengan peserta didik. Kira-kira hal yang mendasar perbedaan rencana pembelajaran dulu RPP mungkin sekarang modul ajar, ini hal yang mendasar apa Pak perbedaannya? Mohon dijelaskan karena kan di satuan pendidikan ujung-ujungnya gitu, kalau kerangka struktur kita tinggal terima segelondongan. Ada hal yang mendasar enggak Pak? Monggo Pak, mohon pencerahan. Ya, baik Bapak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tadi di komponen KOS itu yang keempat adalah menyusun rencana pembelajaran. Dengan demikian, yang di modul pembelajaran yang di sesi awal itu telah dijelaskan oleh Bapak Inu, yaitu salah satu isinya modul itu adalah ada rencana pembelajaran. Nah, kemudian di komponen KOS ini juga ada rencana pembelajaran. Jadi tidak ada bedanya Bapak, sama rencana pembelajaran. Kemudian format dan sistematikanya juga Merdeka Belajar ya. Masih menggunakan 3 komponen utama, ada tujuan, ada langkah, dan ada penilaian atau asesmen. Saya kira itu penjelasan dari saya terkait RPP yang ada di KOS ini, di kurikulum operasional sekolah, dan di modul pembelajaran, modul ajar kemarin tadi itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih Pak Ilham selaku pemberi materi pada diskusi. Pertanyaan lagi Pak. Cukup? Kelihatannya cukup Pak ya, sudah jelas semua ya dari Pak Inu dan Pak Ilham 2 sesi tadi memberi gambaran kita yang jelas. Pak Inu tadi memberi penjelasan tentang alur tujuan pembelajaran yang merupakan implementasi di tingkat satuan pendidikan. Kemudian Pak Ilham tadi menyampaikan kurikulum operasional sekolah yang merupakan kurikulum baru. Nanti kita tunggu regulasinya sehingga mudah-mudahan kita berharap di tahun ajaran baru kurikulum operasional sekolah ini pedoman regulasinya bisa kita dapat. Ya Pak. Saya kira demikian. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada hal yang kurang jelas barangkali Bapak-bapak bisa menghubungi narasumber kita Pak Inu dan Pak Ilham. Saya kira cukup ya untuk diskusi kita, bisa ditutup Pak Ilham. Pak Lantara barangkali bisa memimpin doa. Kita closing statement saya kira karena waktu terbatas, mudah-mudahan pertemuan kita membawa kemajuan untuk dunia pendidikan khususnya anak-anak. Terima kasih Pak Lantara, dipimpin doa, monggo. Ya, terima kasih Pak Ainur. Terima kasih Pak narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Mari kita bersyukur bahwa pada hari ini semuanya berjalan lancar, tidak ada yang terputus koneksinya sampai akhir. Ini tanda baik, semoga penggerak utama mendukung kita ke depan. Berdoa disilakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai, saya kembalikan ke Pak Ainul. Terima kasih atas partisipasi semua. Kepada Bapak narasumber, Pak Inu dan Pak Ilham, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dalam lain kali Sama-sama. kesempatan kita bisa berdiskusi lebih lanjut bagaimana perkembangan kurikulum yang baru terkait dengan sekolah penggerak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin. Sehat selalu, Amin. saling mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Saya mohon lift ya. Oh Mohon ya, izin untuk lift. monggo. Terima kasih semua, langsung saya endingkan. Ditunggu linknya, Pak.